Buat kue kapan, Bu? Jauh-jauh kita mencari surga ke Makkah dan ke Madinah. Surga di depan mata kepala kita, kita telantarkan. Apa yang dikatakannya kepada ibunya di depan mata kepala saya ketika dia menunjuk kiri ibunya? Kau ibu tak tahu diuntung. Kau ibu tak tahu diri. Kau ibu yang pilih kasih. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian yang kita ambil dari kitab Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban. Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban. Kita ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Termasuk diantaranya Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, berhubung sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang insya Allah menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Sebuah perenungan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yang mana ketika itu Jabir ibn Abdullah, sahabat Nabi, di antara sahabat-sahabat Nabi yang ada, sahabat Nabi di antara sahabat-sahabat Nabi yang ada, itu mereka semua ridwanullahi alaihim ajma'in menyaksikan Nabi naik ke mimbar. Dan ketika Nabi naik ke mimbar, ada sebuah keanehan yang disaksikan oleh hampir semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya Jabir ibn Abdullah. Apa keanehannya? Simak sebagai berikut. Baik, ketika Nabi naik ke mimbar, Bapak Ibu, Nabi naik ke mimbar. Setibanya Nabi di mimbar, Nabi menapaki anak tangga yang pertama. Nabi tiba-tiba mengucapkan amin. Nabi menapaki anak tangga yang kedua, Nabi mengucapkan amin. Nabi menapaki anak tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan amin. Nah, ketika Nabi menaiki anak tangga pertama, kedua, dan ketiga, Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Nabi tak pernah berlaku demikian sebelumnya dan sesudahnya. Hari itu ada keanehan. Keanehan itu adalah setiap kali Nabi menginjakkan kaki di setiap anak tangga dari mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Nah, setelah Nabi turun dari mimbar, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya mimbar Nabi memiliki 3 anak tangga, dan ini sunnah. Nah, setelah Nabi turun dari mimbarnya, semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerumuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Kami semua sahabatmu mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Nah, mari kita bahas Bapak Ibu dimuliakan Allah satu persatu. Wahai sahabatku, ketika aku menapaki anak tangga pertama dari mimbarku, maka aku didatangi Jibril alaihissalam. Jibril berbisik ke telingaku. Jibril berkata ke telingaku dengan perkataan. Jibril berbisik ke telingaku dengan bisikan, "Sungguh sengsara seorang hamba Allah dari kalangan umatmu ya Muhammad, yang mana ketika dia bertemu dengan Ramadan 30 hari 30 malam 30 kali 24 jam, namun setelah dia berpisah dengan Ramadan, tak secuil kebaikan pun dia bawa dan tak secuil kebaikan pun dia punya. Maka aku pun," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "mengaminkan apa yang menjadi doa Jibril tersebut." Paham Bapak Ibu? Ketika aku menaiki anak tangga yang pertama,
Jibril alaihi salam datang kepadaku seraya berkata, "Ya Muhammad, sungguh sengsara seorang hamba Allah dari kalangan umatmu yang mana ketika dia bertemu dengan Ramadan, berada di bulan Ramadan 30 hari 30 malam 30 kali 24 jam dia bersama dengan Ramadan, setelah berpisah dengan Ramadan tak secuil kebaikan pun dia bawa, tak secuil kebaikan pun dia miliki. Maka aku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan amin. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita bedah satu persatu. Baik, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan orang-orang yang tidak membawa kebaikan dari pertemuannya dengan Ramadan, mereka mendapatkan doa keburukan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa bisa begitu? 30 hari, Pak. 30 hari, Bu. Ngapain aja selama 30 hari? Kok bisa-bisanya nggak mendapatkan secuil kebaikan pun, Bapak Ibu? Nggak mendapatkan secuil kebaikan pun, Bapak Ibu. Kok bisa? Padahal di dalam bulan Ramadan terdapat berjuta-juta kebaikan, keutamaan, keistimewaan, keunggulan. Di antaranya hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bersiam, barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh kesungguh-sungguhan kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, itu shoma. Nah, sekarang kita pindah kepada qama. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berqiyam, menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah, di antaranya dengan apa? Dengan kita bertarawih, bertadarus, bersolawat, berzikir. Intinya barang siapa yang berqiyam, menyibukkan diri dengan ketaatan pada malam-malam Ramadan, maka ketika dia lakukan itu dengan penuh keimanan dan penuh kesungguh-sungguhan kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, ini orang kok bisa berpisah dengan Ramadan, tak secuil kebaikan pun dia bawa, Bapak Ibu. Tak secuil kebaikan pun dia punya. Jadi ngapain aja panjenengan selama bulan Ramadan? Ngapain aja panjenengan selama bulan Ramadan? Kok bisa-bisanya secuil kebaikan pun panjenengan nggak punya? Paham, Pak? Paham, Bu? Nah, sebuah fenomena yang sama-sama kita saksikan, rata-rata, ini rata-rata, Pak, bukan sapu rata, tapi rata-rata masjid dan musola di Indonesia, ramainya, Bapak Ibu, jumlah jamaahnya di 10 hari pertama atau 10 hari terakhir? 10 hari pertama atau 10 hari terakhir? Pertama. Puncak kebaikan berkumpul pada 10 hari pertama atau 10 hari terakhir? Nampak tuh, Pak? Nampak tuh, Bu? Nah, di 10 hari terakhir, umumnya umat Islam Indonesia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang-orang Indonesia, orang-orang Islam Indonesia ngapain aja, Pak? Ayo ngaku, Pak, ngaku, Bu. Buat kue kapan, Bu? Buat kue kapan? Biasanya buat kue kapan? 10 hari terakhir, betul? Itu rata-rata, tapi nggak semua, Bapak Ibu ya. Itu biasanya kalau orang buat kue itu malam, ya, mempertimbangkan kalau siang itu adalah mereka berpuasa. Baik, Ustadz, apakah salah buat kue? Tidak. Beli baju lebaran, pergi ke mall, itu pagi, siang atau malam? Malam. Baik, yang kedua. Yang ketiga, mudik lebaran itu Hamin berapa, Bapak Ibu? Nampak tuh, Bapak Ibu? Buat kue atau apalah yang namanya kue, intinya dalam dunia perkuean itu bisa kita siasati asal jangan ganggu 10 malam terakhir dari bulan Ramadan.
Kok sampai tega kita Bapak Ibu mengorbankan 1, 2, 3 malam dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan? Apakah kita yakin kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun 1446 Hijriah tahun berikutnya? Kue bisa kita buat, kalau mengganggu rasanya kita buat pagi siang Bapak Ibu dimuliakan Allah, beli kue. Yang jual kue banyak Bapak Ibu, di Hawaii banyak tuh Bapak Ibu. Ya kan? Kalau rasa-rasanya eksistensi membuat kue itu mengganggu kita, beli kue. Kalau rasa-rasanya eksistensi membuat kue itu mengganggu kefokusan i'tikaf kita, maka makan aja apa adanya Bapak Ibu ketika hari Lebaran. Ini kan sebuah tradisi dalam hal apa? Menyambut tamu atau kedatangan tamu di hari nan fitri. Jangan sampai Pak Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 malam terbaik yang berada pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan terkorbankan oleh kita gara-gara hal-hal yang bisa kita tunda pelaksanaannya atau bisa kita tiadakan pelaksanaannya. Mudik lagi Pak, mudik lagi Ibu, bisa nggak kita mudik setelah Lebaran? Bisa nggak kita mudik setelah Lebaran? Kok berat jawabannya Pak? Hah? Nah, udah habis musimnya tuh Pak. Kami itu enaknya mudik ketika orang ramai-ramai mudik, pakai bus, pakai pesawat sebelum Lebaran. Memang mudik itu tak dilarang Bapak Ibu. Mengunjungi keluarga itu sunnah, silaturahmi itu sunnah. Namun di sini ada yang harus kita prioritaskan. Kalau kita mudik, mengganggu nggak Pak perjalanan itu? Dalam hal kefokusan puasa, dalam hal kefokusan i'tikaf, dalam hal kefokusan qiyamul lail, dalam hal kefokusan untuk menghidupkan 10 malam terakhir. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, Ustadz kami mudiknya ke Bangkinang. Ini lain cerita Bapak Ibu. Sejam 2 jam sampai kan Pak. Nah mudiknya ke Pulau Jawa contohnya. Sampai-sampai kalaupun kita mudik ke Pulau Jawa atau kita nyebrang pulau, setidaknya apa? Ketika kita mudik dalam keadaan kita berpuasa, ini juga bisa mengganggu, mempengaruhi puasa kita. Entah kita sanggup, entah kita tidak. Islam memberikan kepada kita kemudahan ketika kita bersafar, boleh tidak berpuasa. Intinya Bapak Ibu, coba berjanji, berdamai dengan diri kita. Kita berkomitmen dengan diri kita, Ramadan 1445 Hijriah tahun ini benar-benar aku fullkan, aku penuhkan isinya dengan ketaatan kepada Allah, dan aku bersumpah atas nama Allah, dan aku berjanji untuk diriku, aku betul-betul ingin menyempurnakan malam-malam Ramadan dari malam pertama sampai malam 30 untuk kuisi hari-harinya, malam-malamnya dengan penuh ketaatan, ketakwaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada libur sedikit pun atau sekalipun. Nah, berjanjilah dengan diri kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Ramadan sekali setahun. Kalau nggak kita maksimalkan, kalau nggak kita prioritaskan, kalau nggak kita utamakan, sampai kapan kita bisa fokus Bapak Ibu? Masjid Al-Irham malam 27, malam 28, malam 29. Itu biasanya Bapak Ibu jemaahnya bertambah ramai atau bertambah sepi? Bertambah ramai atau bertambah sepi? Paling-paling yang tinggal nanti bendahara masjid. Mana ketuanya? Ketua pulang kampung. Iya Pak. Mana ketua kita Pak? Tapi nggak berlaku di Masjid Al-Irham. Ketuanya sampai Idul Fitri insya Allah bersama kita. Ada beberapa masjid Pak, ketuanya mudik, pulang kampung, nggak masalah, silakan mudik. Tapi sebaiknya kami menganjurkan untuk diri kami dan untuk kita semua, coba prioritaskan mana yang harus kita prioritaskan, utamakan mana yang harus kita utamakan. Selagi bisa kita tunda Pak. Selagi kita bisa tunda pelaksanaannya untuk supaya tidak mengganggu kefokusan kita untuk fokus dan konsentrasi menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan i'tikaf, kajian dan ketaatan kepada Allah, maka tunda pelaksanaannya. Demi apa? Demi ketaatan dan cinta kita kepada Allah, dan kita yakin dan kita sadar bahwasanya
kita belum tentu mendapatkan jaminan dapat bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir bagi diri kita. Jadikan Ramadan tahun ini, sebagai Ramadan terakhir bagi hidup kita, supaya bisa kita betul-betul memperhatikan waktu, detik, jam, hari-hari, kesempatan yang terbatas yang Allah berikan kepada kita, yang kita gunakan, kita peruntukkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu alasan pertama kenapa Nabi mengucapkan amin. Ternyata Jibril mendatangi Nabi, berkata kepada Nabi, ya Muhammad, sungguh sengsara seorang hamba Allah dari kalangan umatmu yang mana mereka bertemu dengan Ramadan, mereka bertemu dengan Ramadan 30 hari 30 malam 30 kali 24 jam, namun ketika berpisah dengan Ramadan tak secuil kebaikan pun dapat dia bawa, tak secuil kebaikan pun dapat dia miliki, tak secuil kebaikan pun dapat dia punya. Dan aku pun, kata Nabi, mengucapkan amin. Jibril mendoakan keburukan untuk mereka, Nabi mengaminkan doa Jibril alaihi salam tersebut. Itu pertama. Nah, ketika Nabi berpindah ke anak tangga yang kedua, ketika kaki Nabi menapaki anak tangga yang kedua, Jibril berkata lagi, Pak, dengan perkataan, ya Muhammad, sungguh sengsara seorang hamba Allah dari kalangan umatmu. Sungguh sengsara, sungguh sengsara, sungguh sengsara seorang hamba Allah dari kalangan umatmu, yang mana mereka mendapatkan kedua orang tua mereka masih hidup di sisi mereka, atau salah satu di antara keduanya masih hidup, namun hal demikian tak mampu dan tak dapat memasukkannya ke dalam surga. Maka aku pun mengucapkan amin. Nah, ini yang kedua, Pak Ibu, alasan kenapa Nabi mengucapkan amin. Sungguh sengsara seorang hamba Allah dari kalangan umatmu, ya Muhammad, yang mana mereka mendapatkan kedua orang tua mereka masih hidup di sisi mereka, mereka mendapatkan kedua orang tua mereka masih hidup di sisi mereka itu di sisi anak-anak, atau salah satu di antara keduanya masih hidup, namun hal demikian tak mampu dan tak dapat memasukkannya ke dalam surga. Maka aku pun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang orang tuanya masih hidup, kedua-duanya, atau salah satu di antara kedua orang tuanya yang masih hidup, maka kami sampaikan, kami pesankan, surga terbuka lebar untukmu. Surga terbuka lebar untukmu. Jauh-jauh kita mencari surga ke Makkah dan ke Madinah. Surga di depan mata kepala kita, kita telantarkan. Jauh-jauh kita mencari surga, Pak, ke Mekah dan ke Madinah. Surga di depan mata kepala kita, kita telantarkan. Banyak di antara anak-anak cucu Adam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kurang peka dalam hal berbakti kepada kedua orang tuanya. Ustaz, orang tua saya telah meninggal dunia, Ustaz. Orang tua saya telah tiada, Ustaz. Orang tua saya telah tiada meninggalkan kami, Ustaz. Lalu apakah bakti kami masih berlaku kepada kedua orang tua kami? Ya, bakti itu, Pak, tidak ada batasannya. Walau kedua orang tua kita telah wafat, orang tua kita telah tiada, bakti kita kepada kedua orang tua kita wajib untuk kita persembahkan untuk mereka yang telah tiada, yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Dengan apa, Ustaz? Dengan mendoakan mereka, Bapak Ibu. Dengan apa, Ustaz? Dengan mengirimkan Al-Fatihah, membacakan doa, menyebut nama mereka di sujud-sujud terbaik kita. Ketika kita berbuka puasa, sebut dan baca nama mereka.
Ketika kita umrah, ketika kita haji, doakan mereka. Bahkan konsep, rumus, kaedah yang perlu Bapak Ibu hafal, doakan ayah dan bunda, doakan ibu dan ayah sebelum engkau mendoakan dirimu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan kira mentang-mentang kedua orang tua kita telah tiada, telah wafat, telah meninggal dunia, Pak, kita lupa dengan mereka. Ingat Bapak Ibu, melahirkan kita ke dunia ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Ketuban ibu kita sampai pecah, Pak, ketika mengandung kita. Ya enggak, Pak? Ya enggak, Bu? Darah ibu kita mengucur ketika melahirkan kita. Berapa lama kita numpang di rahimnya Bapak Ibu? Setelah itu kita dilahirkan secara normal. Robek dagingnya Bapak Ibu, robek dagingnya ketika melahirkan kita. Robek dagingnya ketika melahirkan kita. Nah, setelah kita dilahirkan, Bapak Ibu rahmati Allah, saya semenjak punya anak dan setelah mendapatkan masing-masing anak dengan perangai yang berbeda-beda, kadang-kadang Bapak Ibu, tanpa saya sadari, keluar air mata saya, Pak Ketua. Kenapa saya keluar air mata? Kenapa saya menangis? Ya Allah, beginilah ibuku dulu ketika aku menangis di tengah malam. Gelisahnya seperti ini rupanya. Ketika melihat istri melahirkan, oh begini dulu ibuku ya Allah melahirkan aku. Menangis Bapak Ibu. Terhibati, begini dulu dia ketika aku kecil, aku menangis, aku mengeak-ngeak di tengah malam. Aku nggak bisa tidur, otomatis orang tua stres dibuatnya, Pak, nggak bisa ngapa-ngapain, mau murojaah nggak bisa, mau makan nggak bisa, diletakkan sebentar, 2 menit, 3 menit nangis. Oh begini rupanya ibuku dulu ya Allah. Bertambah rahim kita kepada kedua orang tua kita. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, setelah kita dilahirkan 2 tahun kita menyusu kepada ibu kita Bapak Ibu. Sekarang kalau boleh saya bertanya, siapa sosok yang paling pertama terbangun di tengah malam ketika kita gelisah? Siapa sosok yang paling pertama terbangun di tengah malam ketika kita kehausan, Bu? Siapa sosok yang paling pertama terbangun di tengah malam ketika kita kelaparan, Bapak Ibu? Siapa sosok yang paling pertama terbangun di tengah malam ketika kita sakit? Bahkan siapa sosok yang telah mencebokkan kotoran kita ketika kita kecil? Nah, nampak tuh Bapak Ibu, ayah mencari nafkah, berpeluh keringat mencari nafkah untuk membesarkan kita. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar Jibril murka dan kemurkaan Jibril alaihi salam diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sengsara, sungguh celaka seorang hamba Allah dari kalangan umatmu ya Muhammad yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah seorang di antara keduanya masih hidup, namun hal demikian tak mampu dan tak dapat memasukkannya ke dalam surga. Maka aku, kata Nabi, mengucapkan amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, muliakan kedua orang tua dengan doa-doa kita. Muliakan kedua orang tua dengan doa-doa kita. Muliakan kedua orang tua dengan bakti-bakti kita. Muliakan kedua orang tua dengan cinta kita. Muliakan kedua orang tua kita dengan sayang kita. Muliakan kedua orang tua dengan amal-amal kebaikan kita. Insya Allah Ta'ala kita akan dikumpulkan bersama kedua orang tua kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya pernah mendapatkan sebuah pengalaman, Pak. Saya pernah mendapatkan sebuah pengalaman, Bu. Pengalamannya begini, Pak. Boleh saya bercerita, Bapak Ibu? Oke, waktu kita masih banyak, Pak. Oke, baik. Saya punya jemaah. Jemaah perempuan. Usianya 68 tahun. Ini muda atau tua, Bapak Ibu? Lumayan tua, Pak. Tapi belum tua-tua kali. 68 tahun. Jemaah kajian fikih wanita di Minas, di Majelis Ta'lim Al-Fattah Minas, tahu Pak, di komplek apa namanya, PHR, Pertamina Hulu Rokan, yang dulunya Chevron. Jadi begini Bapak Ibu, saya tak sebutkan nama karena privasi.
Jadi ceritanya begini, ibu itu menelpon saya, Ustadz nanti malam di rumah. Sepertinya iya Bu, tapi kemungkinan saya di rumah sekitar pukul 21.00. Saya ada kajian Bu. Oh boleh nggak saya ke rumah Ustadz? Boleh Bu. Masya Allah dari Minas Ibu ke rumah malam-malam. Ada apa gerangan Bu? Apa yang bisa saya bantu? Begini Ustadz, saya mau konsultasi. Saya mau curhat sama Ustadz. Menderita saya Ustadz. Kenapa Ibu menderita? Ustadz, saya punya 5 anak. 1 laki-laki, 4 perempuan. Anak saya ini Ustadz yang laki-laki, saya dikau-kaukannya Ustadz. Nggak sehari 2 hari Ustadz, bertahun-tahun saya rasakan Ustadz kedurhakaan ini. Saya takut Ustadz, nanti di saat iman saya rendah, iman saya lemah, karena iman itu kan Bapak Ibu naik turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Saya takut Ustaz di saat iman saya dalam keadaan turun, nggak bisa saya memegang kalam saya, nggak bisa saya memegang ucapan saya. Terucap saya hal-hal yang buruk untuk anak saya. Ustaz. Saya takutnya nanti anak saya itu terkena azab dari Allah SWT. Saya khawatir Ustadz, kalau nggak segera saya konsultasikan kepada Ustadz, kalau nggak segera saya konsultasikan kepada Ustadz, permasalahan saya ini, saya takut Ustadz. Di saat iman saya turun, terucap kata-kata yang tak pantas, dan itu membahayakan hidupnya dunia dan akhirat. Sepertinya serius, maka saya katakan silakan nanti kisah ibu dilanjutkan ketika kita bertemu di rumah. Akhirnya Bapak Ibu, sampailah waktu pertemuan itu. Pukul 22.00 kurang 5 menit beliau sampai ke rumah saya dengan 5 anaknya. Masuk ke halaman rumah, saya buka pagar Pak, dan saya memang pada malam hari itu memang menunggu beliau, karena sepertinya masalah ini masalah yang sangat berat sekali. Setelah beliau masuk ke rumah, dan setelah itu saya persilahkan masuk ke ruang tamu, maka saya persilahkan minum, melayani tamu Bapak Ibu. Setelah itu saya persilahkan si ibu untuk bercerita. Bu, ceritakanlah apa yang perlu ibu ceritakan, sampaikanlah apa yang perlu ibu sampaikan. Si ibu menangis di depan 5 anaknya. Ustadz, ibati saya Ustadz. Kenapa hati ibu iba? Kenapa hati ibu iba? Ibati saya Ustadz, ibati saya Ustadz. Bertahun-tahun Ustadz saya menjalani cobaan ini Ustadz. Saya seorang ibu sekaligus seorang ayah. Ayah mereka telah meninggal dunia Ustadz. Ayah mereka telah tiada Ustadz. Ayah mereka telah wafat Ustadz. Saya berjuang sendiri Ustadz, berpuluh tahun lamanya. Saya berjuang sendiri Ustadz, membesarkan 5 anak saya Ustadz. Nah, anak laki-laki saya ini Ustadz selalu berkata kepada saya, ibu pilih kasih dengan anak-anak ibu. Sama aku ibu nggak sayang, sama 4 anak ibu, ibu sayang. Udah sering Ustadz saya yakinkan itu hanya prasangka burukmu. Dia melawan dengan saya Ustadz. Dia kata-katai saya Ustadz. Dia caruti saya Ustadz. Jadi Bu, jadi saya minta petunjuknya sama Ustadz. Tolong nasihati anak saya, supaya anak saya tak menjadi anak yang durhaka. Ustadz, sebagai catatan, 5 anak saya ini Ustadz, 5 anak saya ini Ustadz telah menikah semuanya. Baik, anak laki-lakinya itu Pak besar badannya, cukup pemarah, temperamen nampaknya, dari gerakannya, dari air wajahnya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ibu itu menjelaskan perihal problem dan masalahnya, kalau nggak salah saya ketika itu di penghujung cerita ibu tersebut, si anak tegak Bapak Ibu. Tegak dia Bapak Ibu, berkacak pinggang dia. Seperti ini. Ditunjuk kirinya Bapak Ibu, ibunya di depan mata kepala saya. Apa yang dikatakannya kepada ibunya di depan mata kepala saya ketika dia menunjuk kiri ibunya? Kau ibu tak tahu diuntung. Kau ibu tak tahu diri. Kau ibu yang pilih kasih. Kalimat terakhir itu Bapak Ibu membuat saya syok dan tak bisa menahan emosi. Kalimat yang dia ucapkan kepada ibunya adalah,
Menyesal aku lahir dari rahim kau. Di depan mata kepala saya, Bapak Ibu. Di depan mata kepala saya. Di depan mata kepala saya. Saya tuan rumah. Saya sebagai ustadz. Kira-kira wajar nggak marah, Pak? Wajar nggak marah, Bu? Selama ini saya mendengar kisah-kisah anak durhaka. Sekarang di depan mata kepala saya melihat sebuah kedurhakaan. Naik darah saya, Mas Didik. Naik darah, Pak. Naik darah, Bu. Bagaimana nggak naik darah? Kalimat terakhirnya itu mencambuk batin saya, mencambuk jiwa saya. Menyesal aku lahir dari rahim kau, katanya Bapak Ibu dengan penuh keyakinan. Istri saya, Bapak Ibu, terkejut melihat dan mendengar kalimat yang diucapkan oleh anak durhaka tersebut. Jadi kata istri, ayah tadi mengamuk ya. Saya nggak tahu lagi dengan diri saya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu lagi dengan jiwa saya. Saya mengamuk, bahkan kata istri saya, ketika itu saya mengamuk, wajah saya setengah manusia, setengah apa, Pak? Jangan iblis lah, Pak. Astagfirullahaladzim. Setengah harimau aja lah, Pak, ya. Mengamuk saya, Pak. Anak itu berdiri memaki ibunya, saya berdiri balik memaki dia, Pak. Wajar nggak, Pak? Wajar nggak, Bu? Saya sampaikan kepada anak tersebut, duduk kau wahai anak durhaka. Kalau kau tak duduk, ku paksa kau duduk dengan kekerasan. Duduk kau wahai anak durhaka. Kalau kau tak duduk, ku lipat lapan kau, ku masukkan kau ke koper, ku hambung kau ke sungai Siak. Kau makan nasi, aku makan besi. Mungkin karena dia melihat sudahlah hitam, gemuk, besar, berjambang, mengamuk, lengkaplah semuanya. Ciut mentalnya, Pak. Down. Akhirnya apa? Terduduk dia saya buat. Nah, sambil beruraian air mata, saya katakan kepada anak durhaka tersebut, kalaulah betul ibumu pilih kasih dengan dirimu, kalaulah betul ibumu pilih kasih dengan dirimu, pilih kasih dengan engkau dan saudara-saudaramu, maka tidak ada hakmu untuk menghakimi ibumu. Tidak ada celah kedurhakaan yang dibolehkan oleh Islam, engkau berlaku durhaka kepada ibumu. Tidak ada alasan bolehnya engkau berlaku durhaka kepada ibumu, walaupun ibumu berbuat tidak adil dengan dirimu. Sekarang ku tanya kepada engkau, bisakah kau ganti air ketuban yang telah dipersembahkannya ketika mengandungmu? Enggak bisa, Ustaz. Tolong kau jawab pertanyaan kedua, wahai anak durhaka. Berapa darah yang keluar ketika melahirkanmu? Banyak, Ustaz. Tolong kau jawab pertanyaan ketiga, wahai anak durhaka. Berapa susu yang telah kau minum? Artinya berapa liter air susu yang telah kau minum? Dan berapa tahun ibumu menyusuimu? Tak terhitung, Ustaz. Tolong kau jawab pertanyaan berikutnya, wahai anak durhaka. Berapa banyak air mata yang jatuh mendoakan kesuksesan untukmu? Berapa banyak peluh keringat yang telah berkucur ketika membesarkan dirimu? Ketika menghantarkanmu kepada gerbang kesuksesan. Air ketuban ketika mengandungmu, air darah ketika melahirkanmu, air susu ketika menyusukanmu, air mata ketika mendoakanmu, air keringat ketika membesarkanmu. Bisakah kau ganti? Bisakah kau ganti? Sambil menangis saya, Bapak Ibu, mengucapkan hal itu. Bisakah kau ganti? Nggak bisa, Ustaz. Jadi oleh karenanya tidak ada celah bagimu, dan tidak ada celah bagimu bolehnya engkau berlaku durhaka kepada ibumu. Kalaupun betul dugaanmu, kalaupun betul prasangkamu, kalaulah betul apa yang kau prasangkakan kepada ibumu, maka tidak ada alasan bagimu boleh untuk berlaku durhaka kepada ibumu. Ketika itu terjadi dan benar-benar terjadi, maka cukuplah kita sebagai anak mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Si anak terdiam. Bu, betul nggak apa yang disangkakan si anak? Nggak betul, Ustaz. Itu perasaan dia saja, Ustaz.
Itu perasaan dia saja, Ustaz. Dia satu-satunya anak laki-laki saya. 4 saudarinya perempuan. Tentu beda perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Beda perhatian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, dia saya ajarkan kemandirian, bukan berarti saya pilih kasih. Ini perasaan dia saja, Ustaz. Sambil menangis ibunya berkata seperti itu. Saya sayang dengan dia, Ustaz. Sebelum saya mendoakan 4 anak saya yang lainnya, dia yang paling pertama saya doakan, Ustaz. Itu kata si ibu sambil berlinangan air mata. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apakah kau nggak takut, wahai anak durhaka, air mata ibumu yang jatuh dikarenakan kedurhakaan? Nggak takut kau? Takut, Ustaz. Aku takut langit pada malam hari ini runtuh menimpamu dan tidak ada azab yang Allah segerakan untuk pelakunya, melainkan mereka anak-anak yang durhaka. Cepat kau cium ibumu, cepat kau minta maaf, cepat kau peluk dirinya, minta keredoannya, karena sungguhnya anak yang menjatuhkan air mata kedua orang tuanya karena kedurhakaan lisan dan perbuatannya, haram baginya surga. Saya sampaikan itu Bapak Ibu di depan anak dan di depan ibunya, yang sehingga si anak ketakutan dan dia minta maaf kepada ibunya, minta maaf dan minta kerelaan, minta maaf dan minta ampun kepada ibunya, dan alhamdulillah malam hari itu selesailah masalah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berani bertaruh, Pak. Saya berani bertaruh, Bu. Berani saya bertaruh demi Allah. Uqsimu billahil aliyyil azim. Uqsimu billahil aliyyil azim. Uqsimu billahil aliyyil azim. Saya bersumpah atas nama Allah yang maha perkasa lagi maha agung, tidak ada anak yang terlantar, tidak ada anak yang sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat ketika dia memuliakan ibu dan ayahnya. Tidak ada anak yang terlantar hidupnya di dunia dan di akhirat bagi mereka yang memuliakan, menghormati, berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena sungguhnya ridha Allah terdapat pada keridhaan orang tua. Murka Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menginginkan ridho daripada Allah, maka ambil ridho kedua orang tua. Kalau Bapak Ibu ingin ridho Allah, ambil daripada keridhaan ibu dan ayah. Kalau Bapak ingin surga Allah, maka ambil daripada bakti Bapak Ibu kepada ibu dan ayah. Yang sehingganya apa? Insya Allah Ta'ala kita dimasukkan ke dalam surga berkat birrul walidain, bakti kita kepada kedua orang tua kita. Semoga kita semua jamaah Masjid Al-Irham dari kalangan kaum muslimin wal muslimat dikumpulkan oleh Allah bersama kedua orang tua tercinta di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Habis waktu kita, Pak. Inilah Bapak Ibu, karena terlambat terambil pula waktu kita Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu saya ambil waktunya sedikit untuk menyelesaikan kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Saya mohon maaf sekali lagi atas kelalaian saya. Insya Allah untuk berikutnya saya perhatikan dan insya Allah bisa lebih tepat waktu lagi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bersedia memaafkan saya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika Nabi berpindah ke anak tangga yang ketiga, ketika Nabi menapaki anak tangga yang ketiga, Nabi menapaki anak tangga yang ketiga, berpindah ke anak tangga yang ketiga, Jibril berkata lagi Bapak Ibu dengan perkataan, sungguh sengsara seorang hamba Allah dari kalangan umatmu ya Muhammad, yang mana mereka mendapatkan namamu dibacakan di sisi mereka, namamu disebutkan di sisi mereka, namamu dikumandangkan di sisi mereka, namamu dilafazkan di sisi mereka, namun mereka enggan untuk bersolawat kepadamu. Maka aku pun, kata Nabi, mengucapkan amin. Saya ulangi, ketika Nabi menapaki anak tangga yang ketiga, Nabi berpindah dari anak tangga yang kedua ke anak tangga yang ketiga, Jibril berkata lagi, sungguh sengsara seorang hamba Allah dari kalangan umatmu ya Muhammad, ya Muhammad.
Mereka ketika mendengarkan namamu dibacakan, namamu dikumandangkan, namamu dilafazkan di sisi mereka, namun mereka enggan untuk bersolawat kepadamu. Maka aku pun, kata Nabi, mengucapkan amin. Itulah alasan ketiga kenapa Nabi mengucapkan amin. Bapak Ibu rindu nggak kepada Nabi? Sayang kepada Nabi? Rindu ingin bertemu dengan Nabi? Berhubung sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan kemuliaan, ditambah lagi Bapak Ibu, ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 kalau saya nggak salah, perintah untuk bersolawat turun. Itu di bulan Sya'ban, Pak. Di bulan Sya'ban. Apa bunyi ayatnya, Ustadz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah salawat itu turun di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berhubung sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan di mana perintah bersolawat kepada Nabi turun, maka demi menunjukkan, demi membuktikan, demi menunjukkan, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, demi menunjukkan, membuktikan sayang kita, rindu kita ingin bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mari kita basahi lisan kita dengan berselawat kepada Nabi dengan lafaz sama-sama kita baca Bapak Ibu di akhir kajian kita ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di antara adab bersolawat adalah dengan mengangkat tangan. Ulama-ulama memberikan contoh kepada kita, di antara adab bersolawat kita mengangkat tangan. Angkat tangan Bapak Ibu. Begini, bisa? Coba. Ikuti saya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Letakkan di kolbu kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Aziz, Ya Al-Quddus, Ya Al-Jabbar, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sampaikanlah salawat cinta kami ya Allah. Sampaikanlah salawat cinta kami ya Allah. Sampaikanlah salawat rindu kami ya Allah. Sampaikanlah salawat sayang kami ya Allah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Allah, pertemukanlah kami umat Nabi Muhammad dengan Nabi yang sangat kami cintai, dengan Nabi yang sangat kami sayangi, dengan Nabi yang sangat kami rindukan kehadirannya di dalam surgamu ya Allah, di dalam surgamu ya Allah, di dalam surgamu ya Allah.
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Allah wujudkan kerinduan kita, sayang kita, cinta kita dengan kita bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah alasan kenapa Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali, yaitu ketika Nabi menaiki mimbarnya, Nabi menapaki anak tangga yang pertama, kedua dan ketiga, Jibril ternyata berkata kepada Nabi dengan perkataan yang tadi telah saya jelaskan. Di antaranya poin yang dapat kita ambil adalah yang pertama, Jibril mendoakan keburukan lalu diaminkan oleh Nabi untuk mereka yang menyia-nyiakan Ramadan, untuk mereka yang menyia-nyiakan kesempatan yang ada pada bulan Ramadan, yang sehingganya mereka tak mendapatkan secuil kebaikan pun yang ada pada bulan Ramadan. Yang kedua, Jibril mendoakan keburukan untuk seorang hamba Allah dari kalangan umat Nabi yang mana mereka berlaku durhaka kepada kedua orang tua mereka, dan Nabi mengaminkan apa yang didoakan oleh Jibril alaihi salam tersebut. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang ketiga, Jibril mendoakan keburukan lalu diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mereka-mereka yang bakhil, yang enggan untuk berselawat kepada Nabi. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita dijauhkan dari 3 perkara ini, yaitu mereka-mereka yang menyia-nyiakan Ramadan, mereka-mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka-mereka yang pelit, bakhil berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita adalah umat Nabi yang insya Allah mendapatkan kebaikan Ramadan, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan ditambah lagi yang rajin berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan salawat Allah memberikan kepada kita surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis, saya minta maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apabila saya telah mengambil waktu kita semua yang sehingganya kita terlambat untuk pelaksanaan syuruk, ditambah lagi keterlambatan kami yang menyebabkan kajian kita tertunda sejenak. Dengan kita menunggu, saya minta maaf sekali lagi, saya minta ampun kepada Allah, dan saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita semua, dan dapat kita amalkan, dan dapat kita sampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat yang tidak hadir pada pagi hari ini, insya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran, Allahumma arhamna bitilawatil Quran, Allahumma ihfadna bihifdzil Quran, Allahumma barik lana fi muraja'atil Quran, Allahumma ja'al ahlana wa auladana min huffazil Quran, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.